Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada juz 2 surat Al-Baqarah. Taghayyurul qiblah, perpindahan kiblat. Ikhtiyar li ta'ah wa amrun bitamayyuzi. Usaha untuk taat dan perintah untuk berbeda. Yabda'u ajlus sani bitaqib 'ala al-hadisati allati amara Allah bil muslimin bitaghyiril qiblat minal masjidil aqsa ilal ka'batil musyarrafah. Juz 2 surat Al-Baqarah ini dimulai dengan ta'qib, ya, komentar, ya, pembahasan tentang kejadian peristiwa yang berkaitan dengan perintah Allah kepada orang muslim untuk mengubah kiblat yang asalnya menghadap Masjidil Aqsa, diperintahkan pindah untuk menghadap Ka'bah yang mulia. Wa taskikul yahudi fil madinati bihadzal amr, dan keraguan orang-orang Yahudi terhadap perintah Allah ini. Maka sayaqulu sufau minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu sufa, berkata orang-orang yang bodoh, ya, minan nas, dari manusia, itu orang Yahudi. Ma wallahum an qiblatihim, apa yang membuat mereka itu berpaling dari kiblat mereka, yaitu Masjidil Aqsa, allati kanu 'alaiha, yang mereka dulu itu biasa menghadap ke kiblat itu ketika sholat. Wa huna su'alun yutrah, di sini ada satu persoalan yang dikemukakan. Ma alaqatu hadar rubu'i bima qablah. Lalu apa hubungan seperempat, ya, seperempat ayat dalam juz 2 ini dengan sebelumnya, dengan juz pertama. Laqad tanawala al-juzul awal, ya, al-juzul awal salasa qasasi li Adam alaihissalam wa Bani Israil wa Ibrahim alaihissalam. Juz pertama dari surat Al-Baqarah itu mengisahkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, Bani Israil, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Innal aminal mustariqah, sesungguhnya faktor yang terkait, ya, huwa, yaitu anna kulla hadhil qasasi ikhtibarun lit-ta'ah. Sesungguhnya semua kisah-kisah ini itu merupakan ujian ketaatan. Jadi al-amrul mustarik, benang merahnya itu berkaitan dengan ujian ketaatan. Fajara ikhtibaru Adam alaihissalam bil akli minas syajarah. Maka ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, ya, itu berkaitan dengan perintah untuk tidak makan pohon di surga. Wa Bani Israil fi dabil baqarah wa khatni Ibrahim alaihissalam lihtibaratin katsiratin fi ta'atillah. Adapun yang Bani Israil berkaitan dengan ujian, ya, perintah bagi mereka, ujiannya berbentuk perintah bagi mereka untuk menyembelih sapi betina. Untuk Nabi Ibrahim itu adalah ketundukannya untuk melaksanakan perintah Allah yang begitu banyak. Dan itu diuji sejauh mana Nabi Ibrahim itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata fa'tammaha, Nabi Ibrahim itu selesai menyempurnakan semua ujian tersebut. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ketika Nabi Ibrahim dicoba oleh Allah, Nabi Ibrahim itu selesai dengan sempurna. Fa ba'da an akhbaranaha an ahwalil umamis sabiqati, maka setelah Allah memberikan kabar kepada kita tentang umat-umat terdahulu, wa arada rasmal manhaj li hadhihi ummah, dan berkehendak Allah untuk menggambarkan manhaj, konsep, pemahaman, pegangan hidup untuk umat ini, umat Islam, ya. Maka ada awwalu maqumatil manjat hiya al-amru bit-tha'ah. Maka fondasi pertama, ya, fondasi pertama yang dilakukan oleh Allah, fondasi pertama tentang konsep pegangan hidup umat Islam, yaitu adalah al-amru bit-tha'ah, perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala lam yaqussu alaina al-qasasa illa lihikmatin. Karena Allah itu tidak memerintahkan, tidak menceritakan sebuah kisah kepada kita kecuali mengandung hikmah. Wa hiya tarsihu mafhumi ta'ati indal ummatil mas'ulatil ardi, yaitu hikmahnya berupa apa? Penjelasan pemahaman tentang pentingnya ketaatan bagi umat yang diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini. Fajaat, maka datang kemudian hadisatu tawhil kiblah kaimtihanin amali. Maka datang kemudian peristiwa atau perintah untuk mengubah kiblat. Apa tujuannya ini ya? Tujuannya imtihanin amali, sebagai ujian praktis. Ujian praktis. Ya, ujian praktis ini. Ujian amali, ujian yang bersifat perbuatan. Jadi Nabi Adam diuji oleh Allah, Bani Israil diuji oleh Allah, terus Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk mengetahui sejauh mana kadar ketaatan mereka kepada Allah, layak enggak mereka itu jadikan sebagai khalifah di muka bumi. Termasuk umat Islam di sini pertama kali yang diuji ya adalah persoalan ini, taghyirul kiblah, mengubah arah kiblat. Taat apa enggak kira-kira umat Islam itu kepada nabinya? Nah, ini ya. Ini namanya amilun mustarik, benang merahnya. Walidhalika, karena itu kanatil ayah, maka ada ayat 143 ini wadihatun jiddan fi bayani hadal makna, jelas ya, jelas, sangat jelas itu di dalam menjelaskan maknanya, pemahamannya, maksudnya. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Kami, tiadalah kami, wa ma ja'alnal qiblah, kepada kiblat yang engkau biasa menghadapnya ya. Nah, artinya Allah tidak mengubah arah kiblat dari arah kiblat yang biasa engkau menghadapnya, Masjidil Aqsa, diperintahkan diubah untuk menghadap Ka'bah. Perintah itu adalah lain untuk lina'lama, untuk mengetahui mayyatanur rasulah, siapa orang Islam, umat Islam yang ikut rasulnya, mimma yang kalimah lagi, dan siapa yang tidak ikut, berpaling darinya. Jadi termasuk apa? Imtihan ini, ujian kepada umat Islam. Waqad yadunnul ba'du, sebagian orang menyangka anal mas'alata kanat suhlatan. Sesungguhnya masalah perbedaan kiblat itu adalah perkara yang mudah. Lakinnal waqi'a ghairu dzalik, tetapi sebenarnya faktanya tidak seperti itu. Fal arabu, sesungguhnya orang Arab, kanat tuqadsul ka'bata min ahdi sayyidina Ibrahim. Orang-orang Arab itu sudah sejak dulu itu menyucikan Ka'bah dari masa Nabi Ibrahim. Faja'alallahu qiblatal muslimin, maka Allah menjadikan kiblat muslimin li Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas. Summa ja'al amru bitijal Ka'bata mazratan saniyah, kemudian datang perintah dari Allah untuk menghadap Ka'bah yang kedua kalinya. Ta'at Allah, demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Arab dulu sudah menghormati Ka'bah, menghadap Ka'bah. Kemudian oleh Allah diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu ada perintah susulan untuk menghadap Ka'bah lagi. Apa tujuannya? Nih, taat enggak kepada Allah, taat enggak kepada perintah Allah, imtihan, ikhtibar. Kalau orang Islam ternyata taat, layak dijadikan sebagai pemimpin, istikhlaf fil ardi. Lahid ma'i ala qatal ba'is sabiqah juz awal bihadar rubu. Coba kita perhatikan bersama-sama tentang hubungan rubu-rubu ya, seperempat juz-juz yang telah lalu dari juz pertama bihadar rubu dengan seperempat juz di juz kedua ini. Coba apa kira-kira hubungannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ar-rubus sabi ya, muhadun li fikratin nasih. Ar-rubu yang ketujuh, muhadun itu berkaitan dengan li fikratin nasih, pemikiran nasih, yaitu perubahan hukum. Fi bidayatihi, di pada awalnya, manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha.
Manansah, tiadalah kami menghapus min ayatin dari satu ayat, au nunsiha atau kami melupakannya, na'ti bi khairin minha aw misliha, kecuali kami datangkan satu ayat yang lebih bagus dari umpamanya ayat yang sudah dihapus itu. Sumayati, kemudian datang ar-rubu' tsamin, ya, seperempat ke-8, berarti di juz 2 ini, liyatahaddasa an binail Ka'bah, yang membicarakan tentang pembangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait, ketika Nabi Ibrahim mengangkat dasar-dasar dari Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Wa kanat, dan ada akhir halaqati silsilah, dan ada akhir, ya, dari isi mata rantai pembahasan ini, bayanun, sebuah penjelasan, anna nasal hukmi, bahwasanya penghapusan satu hukum, sayakunu, ada bitawhiri ittijahil kiblah, dengan perubahan arah kiblat. Fandur ila jamali tarabutil ayati bi ba'dihha, perhatikan bagaimana indahnya kaitan satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Jadi Nabi Ibrahim pertama kali membangun Ka'bah. Orang-orang Mekah, Arab, kemudian diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Setelah itu hukumnya dimansuh, diperintahkan untuk menghadap Masjidil Aqsa. Setelah itu hukumnya dimansuh lagi, kembali menghadap apa? Baitul Haram, Ka'bah. Saling terkait.